GBRA generasi Z berbicara. Zebra CBRA. Sampai lupa nih Gen Z, sebelumnya kita perkenalan dulu nih ya. Saya Ira. Dan saya Ira. Saya Lingga Saharani Tonga. Saya merupakan Miss Hijab Intelijensia Sumut 2023. Berbuat baiklah sebisa kalian. Jangan terpatok sama penampilan fisik. Kita bisa gali lagi potensi yang ada di diri kita. Dan balik lagi ke tadi ya, ketika kalian mendapatkan komentar negatif, kalian tuh terima aja. Mungkin pandangan mereka ke kalian itu hanya sebatas komentar negatif itu, tapi kalian tuh jangan fokus memperbaiki dirinya itu dari fisiknya aja, tapi coba fokuslah memperbaiki diri dari dalam hati kalian, dari dalam diri kalian, dari personal kalian. Bangun personal branding yang bagus untuk kalian ya. Oke, harus coba pandang diri itu dari sisi positifnya ya. Orang bebas loh memandang kita gimana. Iya, pastinya cukup untuk kayak jadi diri kita sendiri aja. Zebra, generasi Z berbicara. Halo Gen Z, balik lagi di talk show kami, tempat kita ngobrolin topik-topik menarik nih. Episode kali ini kita akan membahas seputar kehidupan dan pengembangan diri dan semua yang bikin kita jadi versi terbaik nih. Nah, episode Zebra kemarin kita udah bahas seputar public speaking nih Gen Z. Dan ternyata public speaking itu sangat penting bagi generasi Z seperti kita. Dan tentunya dengan narasumber yang keren banget dalam public speakingnya. Oh iya, sampai lupa nih Gen Z. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih ya. Saya Ira. Dan saya Jura. Kami akan menemani kalian di Zebra kali ini yang membahas sesuatu yang sering banget diabaikan, yaitu inner beauty atau kecantikan dari dalam. Nah, ketika kita ngomongin soal inner kecantikan nih, biasanya yang terlintas di pikiran kita itu adalah penampilan luar, seperti rambut yang rapi, kulit yang mulus, bahkan gaya berpakaian yang keren. Tapi sebenarnya inner beauty itu bukan hanya sekedar penampilan luar aja nih Ra. Bener banget Zul, sebenarnya inner beauty itu tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dan orang lain, tentang rasa percaya diri, kebijaksanaan, dan ketulusan yang memancar dari dalam. Nah, by the way nih, narasumber kita itu pernah menjadi Miss Hijab Intelijensia Sumut 2023 loh. Wah, keren banget ya Zur, jadi gak sabar nih. Siapa sih bintang tamu kita? Oke Gen Z, langsung aja kita sambut bintang tamu kita, Kalingga Sahara. Selamat datang Kak. Selamat datang Kak. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih Gen Z sama bintang tamu kita. Tes. Oke, terima kasih ya Ira, Jura. Jadi, perkenalkan semuanya, nama saya Lingga Saharani Tonga. Saya merupakan Miss Hijab Intelijensia Sumut 2023 yang yakni tepat setahun setelah saya menjabat ya teman-teman, karena sekarang udah 2024 kan. Nah, saya juga merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya juga merupakan penerima dari KSS Scholarship yang bisa kita kenal dengan sebutan beasiswa KSE ya adik-adik. Nah, kakak juga sekarang ini udah berusia 21 tahun dan dengan kesibukan yang kuliah ya pastinya. Oh begitu Kak. Nah sebelum itu bisa nggak kakak ceritakan pengalaman kakak itu kenapa bisa menjadi Miss Hijab Intelijensia Sumut? Oke, bisa banget dong kakak ceritain ya supaya kalian juga mungkin bisa menginspirasi kalian. Jadi kakak tuh emang suka modeling dari kakak kecil, namun tuh suka terhambat sama orang tua karena orang tua berpikir kalau dunia model itu dengan identiknya itu dengan pakaian terbuka ya, pastinya. Tapi
di situ kakak berpikir kakak suka. Kalau kakak suka biasa kakak suka lakuin aja gitu kan. Tapi kakak berpikir lagi yang dibilang orang tua itu kan pasti benar ya. Yang terbaik. Jadi kakak cari itu kompetisi-kompetisi ataupun kayak perlombaan yang dia itu khusus untuk busana muslim. Jadi kakak tetap bisa catwalk tuh di situ walaupun dengan pakaian yang benar-benar tertutup ya pastinya. Nah, jadi waktu 2023 kakak nekat ikut untuk Miss Hijab Intelijensia Sumut itu. Miss Hijab Sumatera Utara dari Pijen itu ya pastinya. Di situ kakak ikuti semua tesnya mulai akademik, tilawah dan prakarantina lainnya. Dan alhamdulillah kakak dapat top 5 waktu itu menjadi 5 besar. Dengan gelar itu Miss Hijab Intelijensia Sumut. Pokoknya kalau kalian suka sesuatu namun kalian kira-kira wih banyak nih kayaknya hambatannya atau resikonya, kalian harus cari cara supaya supaya fashion aku tetap terjalankan tapi aku juga tetap tertutup, tetap nggak melawan orang tuaku kayak gitu. Ya, keren banget sih Keren banget ya Kak. pastinya. Kuncinya dari kunci semua itu kita harus pede ya Kak. Iya, percaya diri itu paling penting ya. Ya, mana tahu ya kan nih Genzi. Saya sama Ira nanti tahun depan bakal jadi kayak Lingga gitu ya. Kakak tunggu ya kalian daftar Miss Hijab nantinya. Iya. Oke, hari ini kita akan mengetahui lebih banyak apa sih inner beauty itu sebenarnya. Nah, sebelum itu Kak, bisa nggak sih Kakak kasih tahu apa sih definisi inner beauty itu sendiri? Oke, menurut pandangan kakak pribadi ya, inner beauty itu adalah suatu keindahan yang berasal dari dalam diri seseorang pastinya. Nah, inner beauty itu biasanya mencakup sikap ya, empati, integritas kita, ketulusan hati kita dalam membantu orang lain, yang pastinya itu di luar dari penampilan fisik kita. Jadi, inner beauty itu biasanya terpancar melalui cara kita memperlakukan orang lain. Nah, cara kita memperlakukan orang lain, kejujuran kita, dan apalagi ya seperti itulah hal-hal yang dia itu di luar dari penampilan fisik kita. Nah, betul Genzi, seperti yang kita omongin di awal gitu ya kan. Inner beauty itu nggak cuma penampilan luar aja gitu, tetapi yang ada Betul, Genzi. di dalam diri kita gitu ya kan. Yang kedua, apakah ada pengalaman pribadi yang membuat Kak Lingga menyadari pentingnya inner beauty? Ada dong pastinya. Inner beauty itu penting karena kita pasti pernah ya ngelihat seseorang yang dari secara luar covernya itu kita lihat dia tuh biasa aja, nggak terlalu mencolok dan dia tuh natural aja, tapi kita terkesan, kita punya kesan sama dia yang melihat kayak tapi dia baik, dia tuh biasa aja loh tapi dia baik. Ya, Dia ketika suka kita nolong. ngobrol sama orangnya Iya, gitu kita kayak kan. nyambung, dia juga suka ngebantu orang lain gitu. Nah, itu secara tidak langsung kalian tuh udah memperhatikan inner beauty dia. Itu di luar dari penampilan fisiknya tapi dari tindakan dan perilakunya ya. Iya, kayak dia nge-treat kita itu gimana gitu ya kan Kak. Istilahnya nggak cantik dari luar tapi cantik dari dalam juga. Iya, wah Benar banget keren kalian. banget. Nah, menurut Kakak itu sebenarnya apa sih kebiasaan sehari-hari yang bisa bikin inner beauty orang itu tuh terpancar Kak? Nah, itu dia tadi kakak bilang, cara kita memperlakukan orang lain ya. Kita tuh harus benar-benar kayak memperlakukan orang lain itu dengan baik lah. Dan juga kita itu harus menekankan sisi-sisi positif dari orang lain. Misalnya kalian ada kurang serak lah sama seseorang, kalian tuh coba pandang dia itu dari sisi positifnya. Nah, kita tuh harus berusaha untuk memandang seseorang dari sisi positifnya. Dari situ inner beauty kita akan secara naluriah keluar ya, karena kita memandang orang juga dengan ketulusan hati kita gitu ya. Selain itu juga kita bisa meningkatkan prestasi-prestasi kita untuk menunjukkan kualitas diri kita atau integritas kita gitu. Nah, biasanya kan Kak ada juga gitu kan ya. Orang yang kayak kalau gue baik sama dia baru gue nge-treat dia baik gitu kan. Nah, itu biasanya Biasanya gitu ya kan. ya, Iya, tapi itu gitu. yang salah ya. Kalau kita tuh sebenarnya kalau orang jahat sama kita nggak perlu balas dia dengan kejahatan juga nggak sih? Iya, iya. Kayak ya udah biarin aja dia jahat kayak gitu kan. Langsung kita orang cut yang off mandang aja. dia gitu ya. Pokoknya kalian tuh tetap harus stay calm, tetap harus kayak berbuat baiklah sebisa kalian, mencoba jadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau misalnya nih ya Kak, ada yang ngasih Kakak komentar negatif atau kritik yang lebih fokus pada penampilan fisik Kakak daripada kepribadian Kakak itu, tanggapan Kakak bagaimana? Oke, kalau kakak pribadi, ketika ada yang berbicara mengenai fisik kakak atau komentar-komentar negatif tentang diri kakak, kakak itu selalu mencoba untuk menerima ya. Kakak selalu menerima masukan orang, maksudnya tuh kayak kakak menerima
apa yang dia katakan. Tapi seberusaha mungkin kakak berusaha untuk apa yang dia omongin itu tidak mempengaruhi kepercayaan diri kakak. Jadi kayak walaupun mereka jelek-jelekin kakak seperti itu atau ada pun hal komentar negatif dari mereka, kakak berusaha untuk tetap kayak ya udah, intinya aku tuh punya keunikanku sendiri loh gitu. Jadi Semacam kayaknya aku adalah aku, dia adalah dia gitu ya kita kan, Kak? terima aja. Mereka mau ngomongin apa tentang kita ya kita terima aja. Tapi ya itu tadi, kita berusaha untuk jangan sampai terpengaruh sama omongannya. Iya, karena kan versi orang beda-beda. Iya, orang bebas loh memandang kita gimana, ya kan? Iya, pastinya dong. Kakak tuh pernah nggak insecure ketika insecure gitu kan? Ketika inner beauty seorang itu bikin kakak itu terkesan gitu. Kayak mungkin dari teman kakak atau orang asing yang pertama kali kakak jumpain gitu. Oke, pernah dong pastinya ketika dari sisi inner beauty ya. Iya, kakak pernah juga merasa kayak, kayaknya temanku ini dia tuh baik dan dia tuh sangat humble ya, orang-orang banyak temennya juga kan. Di situ kakak sempat merasa insecure. Tapi balik lagi tadi, kakak percaya bahwa diri kita itu punya keunikannya masing-masing. Jadi kita mungkin dia punya versi terbaik di sisinya, tapi kita juga pasti kan punya ya kebaikan yang kita ngerasa kita udah cukup untuk kayak jadi diri kita sendiri aja. Nah, menurut kakak nih, bagaimana sih inner beauty itu berperan dalam kehidupan dan karir kakak? Inner beauty itu sangat berperan ya dalam kehidupan dan karir tentunya, karena di saat kita memiliki sikap yang baik, ketulusan yang baik, juga integritas yang baik, pasti kita bisa diterima di kehidupan. Dan jangankan di kehidupan, bahkan di karir kita. Kita kalau bekerja di suatu tempat, kita punya sikap yang ramah, selalu senyum, selalu bilang terima kasih, itu juga salah satu bentuk inner beauty kita ya. Jadi ya itu sangat berperan penting. Jadi kalau kita udah punya inner beauty, kita bakalan diterima dimanapun kita berada. Ya kayak misalnya itu padahal hal-hal sepele kan ya, kayak terima kasih, maaf, tolong Ya, gitu. Jarang diterapkan orang kan, tapi Kak? gak semua orang bisa melakukan itu ya. Kadang Selalu ada mau yang, menang sendiri. kadang ada yang gengsi gitu Iya. ya, Iya. kayak gengsi nggak sih minta maaf, dia kan lebih mudah kayak gitu. Iya. Pernah nggak sih? Nah, tapi kayak ya udah deh, kan kalau kakak pribadi ya, kakak kalau misalnya salah sama adik kakak aja, maaf ya kakak lupa, kayak gitu kadang. Karena kan itu jarang ya kan. Oke Genzi, sekarang kita tuh mulai bisa nerapkan kayak gitu. Nah, untuk tanya lebih lanjut lagi tentang inner beauty, kita saksikan setelah jeda yang satu ini.
Oke, sesuai dengan segmen sebelumnya, kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar inner beauty. Nah kak, di zaman visual saat ini gitu kan ya, apa sih yang bisa dilakukan Gen Z untuk mengapresiasi inner beauty-nya lebih dari penampilan fisiknya aja gitu? Oke, mungkin Gen Z bisa mengapresiasikannya itu melalui mereka kan, kalian kan semua punya Instagram account ya pasti. Nah, Ya. kalian bisa share-share kebaikan tuh di situ, share-share hal-hal yang menginspirasi atau nge-share motivasi, hal yang menginspirasi, bisa juga tentang pelajaran, pengalaman, segalanya ya. Nah, jadi kalian tuh nggak harus memposting diri kalian dengan fisik, tapi juga kalian bisa memposting mengisi akun Instagram kalian itu dengan postingan yang bermanfaat juga pastinya. Nah, dari situ mungkin Gen Z bisa ngelakuinnya secara visual. Tapi itu biasanya kan kak, kalau bisa kita posting yang bakatnya kecil-kecilan gitu kan, kayak kita tuh, tapi itu menurut kita itu udah besar gitu kan, itu kan bakal dikomentarin negatif gitu. Nah, balik lagi ke tadi ya, ketika kalian mendapatkan komentar negatif, kalian tuh terima aja. Mungkin pandangan mereka ke kalian itu hanya sebatas komentar negatif itu. Tapi yang harus kalian tahu, kalian itu dengan memposting diri kalian atau kayak yang kamu bilang ya, memposting tentang bakat, itu tuh udah sebuah peningkatan loh dari diri kalian gitu. Kalian harus percaya diri aja gitu. Oke. Nah, kita kepo nih, bagaimana sih cara kakak menjaga self love di tengah kesibukan tekanan orang lain? Oke, ini sangat penting pastinya ya, self love. Yang kakak tuh sering menghabiskan waktu untuk diri kakak sendiri. Maksudnya tuh nggak terlalu sering juga ya. Ketika kakak berhasil melalui satu hari yang menurut kakak itu berat buat kakak, kakak bakalan pergi cari self reward istilahnya. Nah, jadi kakak pernah ya waktu itu kuliah itu dengan dosen yang lumayan killer. Oh my god. Jadi di situ kakak agak takut untuk presentasi, tapi kakak berhasil ngelewatin itu semua dan bahkan dosen itu puas sama kakak. Di situ kakak ngerasa lega, Keren banget gitu kan. lega juga lega, terus tenang pastinya. Nah, kakak harus apresiasi diri kakak. Cara apresiasinya apa? Kakak beli aja sesuatu untuk diri kakak sendiri. Nah, itu juga termasuk self love untuk diri kita. Jadi inner beauty kita ini perlu kita kasih reward gitu. Karena kita bisa berusaha menunjukkan yang terbaik. Kayak kakak tadi ya, berusaha menunjukkan yang terbaik di depan dosen kakak, sehingga dosen kakak puas sama hasil yang udah kakak kerjakan gitu ya. Jadi nggak ada salahnya untuk kalian ngasih waktu luang untuk diri kalian sendiri. Apalagi dalam tekanan ya, mungkin kayak kalian banyak tugas, terus stres mau ujian segala macam. Setelah kalian berhasil ngelewatin itu semua, nggak ada salahnya kalian beli sesuatu untuk diri kalian sendiri. Ya bahkan hal kecil gitu Iya, ya kan. benar. Karena nggak harus dari orang ya kak, kita bisa jadi dari diri Iya, kita kita sendiri. harus bisa jadi diri kita sendiri. Kita nggak boleh terpengaruh sama omongan orang, tapi omongan orang itu boleh kita terima. Ya karena kan kita kalau misalnya di luar tuh kan kayak pakai topeng gitu kan kak. Ya kita ya di luar ya berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan seluruh energi yang kita punya. Iya, gitu benar kan. banget. Jadi kalau setelah kita apa pasti kita bakal kehabisan energi gitu kan ya. Dan solusinya beli apa yang kita Iya, mau. apresiasi ke diri kalian sendiri. Atau kalian bisa juga tuh ngasih word affirmation ke diri kalian kayak, wih gila, misalnya depan kaca ya, wih Iya. gila, kamu keren banget Lingga hari ini, kamu Hargai bisa kecil-kecil ngejalanin yang ada di ini." dalam diri kita. Itu juga salah satu self love ya, kalian ngucapin semangat ke diri sendiri, atau kalian ngucapin kayak semangat, atau kayak kamu bisa, kayak gitu, kata-kata seperti itu juga termasuk word affirmation untuk diri kita sendiri. Nah sekarang tuh banyak kan ya standar kecantikan versi orang-orang. Kayak dari orang TikTok aja tuh udah banyak kali kak. Nah kayak gimana sih menurut pendapat kakak tentang standar kecantikan tersebut? Oke, kakak paham nih, banyak banget sekarang memang standar kecantikannya. Standar kecantikan di Indonesia sendiri aja, itu kalian semua pasti tahu. Tinggi, putih, langsing, cantik ya, kayak gitu kayak ya. bihun ya. Nah, makanya apalagi sekarang ada tambahan kan standar kecantikan TikTok yang Iya. harus kayak gini, yang harus bisa Serem dance. banget, Kak. Kayak gitu kan. Jadi menurut kakak, standar kecantikan itu tuh jangkauannya cukup sempit menurut kakak. Karena cantik itu sebenarnya objektif. Kita pandang seseorang cantik, misalnya kakak memandang seseorang itu cantik, belum tentu kalian memandang dia juga Iya. cantik. Nah, Iya. jadi itu sebenarnya objektif untuk diri kita, personal kita gitu ya. Untuk standar kecantikan itu mungkin kalau kakak pribadi ya, kakak menilai itu terlalu sempit dan tidak terlalu realistis. Karena kita bisa mandang cantik itu ya tergantung kita melihat dia gitu. Iya. Bukan dari standar kecantikan yang ada gitu.
Itu yang ada kayak nambah-nambah insecure orang aja gitu ya. Iya benar banget. Jadi kayak sebisa mungkin kalau untuk kecantikan kalian tuh jangan terlalu khawatir gitu ya, karena orang lain mandang kita cantik itu bukan cuma dari sisi fisik ya, bukan dari sisi standar itu sendiri, tapi juga bisa dari kebaikan kita, perilaku kita, attitude kita, bahkan ada bicara kita. Oke. Bagaimana sih Kak agar cara kita bisa tetap percaya diri meski tidak sesuai dengan standar kecantikan tersebut? Oke, balik lagi ke yang kakak bilang ya, maksudnya setiap orang itu punya keunikan. Jadi kalian nggak perlu jadi kayak si A atau si B untuk menjadi cantik dan untuk menjadi percaya diri gitu. Kalian cukup yakin aja. Intinya satu, untuk percaya diri itu kalian harus pakai dan lakuin hal-hal yang menurut kalian nyaman. Jangan pakai sesuatu yang kalian itu nggak nyaman, karena itu bakalan buat kalian nggak pede Dan melukai diri kita ya Kak? Bener banget. Iya kan, tapi tuh biasanya orang itu cuma kayak pandai outfitnya yang kayak TikTok lah biar bagus, kokek apa sih? Iya. Kayak kita gini. Tapi kamu pink-pink. percaya nggak dek, masalah outfit ya? Outfit itu ketika dipakai sama seseorang itu bisa terlihat bagus karena dia percaya diri makainya. Tapi outfit itu bisa terlihat biasa aja ketika yang pakai itu kayak malu-malu, Iya, kayak nggak iya. percaya diri gitu. Kalau dia cantik, pokoknya apapun yang kalian pakai, kalian tuh harus percaya diri aja. Gitu. Pede aja ya Iya, Kak sama benar. semuanya. Berarti kayak kalau kita pakai baju yang bahasa kita itu kita harus bisa lebih pede lagi kayak gini. Wah, dia cantik banget pakai Iya, ini. benar. Berarti Nggak itu masih apa-apa. langsung terpancar gitu ya. Kasih aja self word affirmation ke diri sendiri depan kaca kayak, wih gila, aku keren banget pakai baju ini gitu. Walaupun rasa orang lain, iya apa sih dia kayak pakai Ya, baju-baju kayak intinya gitu. kalian percaya diri sama apa yang kalian pakai dan kalian tuh juga harus nyaman sama apa yang kalian pakai. Nah, gitu dia Genzi. Nah, menurut kakak itu apa aja sih yang bikin sikap apa aja yang bisa kita kembangkan gitu kan untuk bisa memancarkan inner beauty kita. Oke, yang pasti sikap kita, nada bicara ya. Dari nada bicara kita itu bisa mengembangkan inner beauty kita. Kalau kita suka teriak-teriak, pasti kayak orang tuh mikirnya, wih dia kok suka kayak cenderung ke urakan. Nah, tapi pecicilan juga. Tapi ada juga yang memang modelan orang tuh suaranya emang kuat. Iya, dia gitu. cepreng gitu lah. Cepreng, nah gitu. Mungkin kayak kakak ya. Nah, jadi suaranya emang kuat. Nah, kalian nunjukinnya itu dari sikap, perilaku kalian. Walaupun suara kalian suka berisik gitu, tapi kalau kalian ngomong sama orang lain, kalian jadi asik. Nah, itu pembawaan dari diri kalian juga. Itu bisa kalian kembangkan. Dari situ aja, dari hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, iya sih. Intinya kita harus menghargai bagian kecil-kecil yang ada di dalam diri kita. Iya, kalian juga harus temuin keunikan-keunikan dari dalam diri kalian gitu. Oke, bagaimana sih Kak cara orang bisa mulai belajar mencintai diri sendiri dan menerima kekurangan mereka? Karena udah dikasih kata-kata pun Kak, tapi mereka tuh kayak tetap gak bisa, gak secantik dia. Jilbab aku cantik nggak? Jilbab aku bagus Kak? Udah dibilang bagus tetap aja gak percaya. Nah, itu dia tadi. Kalau misalnya dia merasa diri dia itu kurang cantik, maksudnya itu kurang bagus pakai jilbab yang seperti itu, mungkin dia bisa pakai jilbab yang bisa bikin dia nyaman. Karena itu tadi, kenyamanan itu bisa buat kita percaya diri loh. Ketika kita pakai sesuatu yang kita nyaman, kita nggak ngerasa apa, kita bisa gitu. Intinya tuh percaya sama diri kita dan selalu utamain hal-hal yang buat kita nyaman dulu. Kayak kita tuh makainya gak terpaksa gitu ya. Iya benar. Kita tuh pakai ini dengan tujuan supaya dilihat orang tuh bagus gitu. Wih, ini kan jilbab yang lagi tren gitu kan. Iya, Jangan sih, jangan iya, kayak sih, gitu Mbak. kayak tapi padahal jilbabnya itu panas kan, walaupun itu Iya. tren gitu, tapi Iya. kan kadang ada yang bahannya panas gitu kan, tapi supaya dia FOMO, tahu kan, ikut-ikutan gitu, supaya jadi kayak itu memaksakan diri padahal dia sendiri tuh kurang nyaman. Oke Genji semua, pokoknya ada kunci-kuncinya itu kita harus pede, nggak boleh malu-malu. Nah Kak, BTW ngomong-ngomong tentang inner beauty nih, seberapa penting sih inner beauty dalam membangun hubungan dengan orang lain, baik itu pertemanan, pekerjaan, atau bahkan lingkungan sekitar. Kayak kakak kan kuliah gini ya, membangun dengan dosen gitu, atau orang-orang dari prodi lain Kak gitu. Sangat penting ya menurut kakak.
inner beauty itu sangat penting, apalagi dalam kehidupan, dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita bisa loh dikenal sama seseorang karena sikap kita yang baik, percaya nggak? Dan gitu, inner beauty itu bukan juga tentang sikap ya, kita juga bisa membangun prestasi-prestasi kita. Contohnya, walaupun kita tuh terlihat biasa aja ya nih, kayak kita ngerasa, ih aku nih kayaknya biasa aja lah, nggak cantik-cantik banget gitu kan, nggak yang tinggi-tinggi banget, nggak yang putih-putih kali juga gitu kan. Tapi kita bisa, kayaknya aku harus cari sesuatu yang buat itu jadi keunikan di diri aku. Kayaknya aku harus ikut lomba deh. Kayaknya aku suka bagian ini, aku coba ikut lomba deh. Nah, kita tingkati prestasi-prestasi kita branding diri kita. Nah, brandingnya itu nggak dari kecantikan. Mungkin kan kita ngerasa diri kita biasa aja ya. Kita bisa membranding diri kita itu dari itu tadi, ikut kompetisi, terus juga bersikap baik. Kalau kita punya prestasi yang baik, itu juga salah satu inner beauty. Nah, dan kalau soal prestasi juga ya, kita bisa cari tahu dulu diri kita. Kita sukanya kemana? Mulai dari hal-hal kecil ya, Kak? Mulai dari hal-hal kecil. Kalian sukanya apa? Itu dalami seperti itu. Ya kadang kan banyak ya orang yang nggak tahu bakatnya sendiri gitu kan. Bahkan ya kayak suara lo bagus, lo pandai nyanyi. Enggak, gue nggak pandai nyanyi gitu. Dia kayak nggak pede sama bakat dia itu sendiri Kak. Padahal memang kalau dipandang orang gitu kan, bakat dia itu sebenarnya bagus gitu loh, kayak wah lo keren banget. Iya, tapi kayak ada emang yang kayak gitu, dia itu nggak percaya diri sama hal yang menurut orang lain bagus. Kayak gitu mungkin ya faktor yang membuat dia seperti itu karena dia pernah mendapat komentar negatif dan dia langsung menerimanya gitu, dan itu mempengaruhi rasa percaya dirinya seperti itu. Makanya Kak bilang lagi, kalau kalian dapat komentar negatif dari orang lain, terima aja, karena itu sudut pandang orang menilai kalian gitu ya. Orang lain itu kan banyak, mereka bebas dong menilai siapa yang mereka mau nilai. Nah, dan untuk kita yang dinilai, ya kita terima aja penilaian dari mereka. Cuman kita usahakan supaya tidak mempengaruhi percaya diri kita. Gitu. Oke Genji, pokoknya kuncinya kalian jangan pernah dengar apa kata orang lain, terus tetap percaya diri. kayak Kak Lingga kan model kan ya tadi dibilang. Iya, kebetulan aku juga model make up, terus juga pernah jadi model busana. Wah, keren. Pintar dong Kak. Nah itu kan kakak itu kan bakat gitu ya kan dari kecil. Iya, catwalk ya, bakatnya modeling. Keren banget. Dan terus kakak itu masuk di prodi apa tadi Kak? Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari UINSU. keren banget ya. Bisa Kak dapat ini suara mau bule itu. lanjut S2 nggak sih Kak pastinya? Wih, ada sih rencana buat lanjut S2. Kalian doain ya pokoknya. Amin. Karena lagi pengen ngejar LPDP. Dia itu merupakan beasiswa luar negeri, beasiswa terbesar lah di Indonesia juga. Dia ada di luar negeri dan dalam negeri. Nah, kalaupun diridoin sama Allah, nah kakak pengen ambil yang di luar negeri. Tapi kalau misalnya belum bisa, kakak bakalan coba dulu yang di dalam negeri. Tapi kakak mau ambilnya yang di luar kota gitu. Tujuan utamanya universitas apa tuh Kak? Biar kita tahu nih. Aduh, Kak Lingga ini mau masuk mana sih guys ya kan? Keren banget nih. kalau untuk ini masih planning kakak ya, ini masih planning. Ya semoga bisa terrealisasikan. Jadi kakak ada rencana buat kalau yang di luar negeri itu kakak pengen ambil University of Sydney. Itu di Australia. Banyak bule loh itu di situ. Kebetulan teman-teman kakak atau kenalan kakak juga ya, pada banyak juga yang ikut beasiswa itu, beasiswa LPDP itu, dan lulus di Sydney. Jadi kayak nggak apa-apa deh, pengen coba yang itu dulu supaya kalau misalnya lulus ketemu dulu sama teman-teman gitu kan. Salah nggak kita nyoba? Terus kalau untuk yang di dalam negerinya, kakak lagi berusaha pengen ambil di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung. Tapi itu tadi karena kakak ngerasa di situ tuh emang sejalan sama pendidikan kakak. Kakak kan ambilnya bahasa Inggris, jadi untuk melanjutin bahasa Inggrisnya lagi kayaknya di UPI itu bagus. Gitu. Nah, apa sih Kak pesan Kakak untuk pendengar atau penonton yang mungkin sedang berjuang dan rasa tidak percaya akan dirinya? Pesan kakak untuk yang lagi nonton sekarang, kalian itu cantik, kalian tuh punya keunikan di diri kalian. Jadi kalian itu jangan terpengaruh sama standar kecantikan. Standar kecantikan itu cuma dibuat sama orang-orang yang melihat kalian tuh dari cover. Jadi kalau kalian gak punya dari sisi-sisi yang ada di standar kecantikan itu, percaya kalian tuh punya keunikan kalian sendiri. Kalian tuh pasti
punya hal-hal positif di diri kalian yang bisa kalian tunjukin tidak dari penampilan fisik aja gitu ya. Tuh, denger ya Gen Z apa kata Kak Lingga. Nah, yang terakhir nih Kak, ada nggak sih nasihat untuk Gen Z tentang pentingnya inner beauty itu untuk kita terapkan di zaman sekarang? Gitu. Oke, pasti ya, sangat-sangat penting untuk Gen Z sekarang. Please kalian tuh, kakak juga termasuk Gen Z ya ini sebenarnya. Jadi inner beauty itu penting. Kita tuh perlu menunjukkan hal-hal positif yang ada di diri kita. Kita itu jangan terpatok sama penampilan fisik. Kita bisa gali lagi potensi yang ada di diri kita, itu dari segi prestasi, dari segi bersikap, attitude, pastinya rasa empati kita, ketulusan kita dengan orang lain, itu juga bisa ya. Jadi kalian tuh jangan fokus memperbaiki dirinya itu dari fisiknya aja, tapi coba fokuslah memperbaiki diri dari dalam hati kalian, dari dalam diri kalian, dari personal kalian. Bangun personal branding yang bagus untuk kalian gitu. Ya, keren banget sih. Kita harus contoh ya Gen Z semua. Kita harus contoh apa aja yang kata Kak Lingga tadi. Oke, kita saksikan setelah jeda yang satu ini. Kita hidup berdampingan dengan alam. Alam memberikan keindahannya, kenyamanannya, dan ketenangan. Tugas kita hanya menjaga agar tetap seperti itu. Tapi kita lalai, suka semena-mena, tidak menjaga apa yang sudah diberikan. Efeknya akan kembali ke kita. Cepat atau lambat, dunia ini adil. Tapi, bukankah lebih baik kita bisa menjaga? Merawat. Dan tidak melakukan hal yang buruk untuk alam. Sadari sekarang, karena orang pintar pasti tahu yang lebih baik. Wah, menarik banget ya pembahasan kita tadi ya kan Jur. Iya nih, menarik banget Ra. Dan pastinya kita jadi banyak kali tahu bahwa pelajaran yang kita awalnya tidak ketahui tentang inner beauty itu sebenarnya adalah keindahan sejati yang datang dari karakter dan nilai seseorang, bukan cuma hanya penampilan fisik doang. Dan juga kita harus bisa mengembangkan sifat-sifat positif kita, mulai dari kebaikan, empati, dan juga kejujuran. Karena itu yang bakal menciptakan koneksi mendalam dengan orang lain. Iya nih, kita jadi banyak tahu nih Gen Z mengenai apa sih inner beauty itu sebenarnya. Nah, itu dia tadi kesimpulan kita mengenai inner beauty. Terima kasih kepada Kak Lingga yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama Gen Z. Dan kita sudah di penghujung acara nih. Semoga pembahasan seputar inner beauty tadi bisa teman-teman terapkan. Ayo kita mulai fokus sama apa yang ada dalam diri kita. Dan terima kasih juga kepada penonton yang selalu setia menemani Zebra dari episode 1 dan episode 2. Selamat menyaksikan program-program selanjutnya hanya di BS1 Production. Saya Jura Dan saya Ira. Kami pamit.